atas memberikan analisisnya terkait serangan Iran, salah satunya kerusakan pangkalan Hermon. Ia mengungkapkan bahwa analisis gambar yang dipublikasikan oleh IDF menunjukkan bahwa sebuah drone Iran berhasil menembus area Hermon dan menghantam jalan di sana. Analisanya itu membantah pernyataan juru bicara IDF Hagari. Hagari menyebut bahwa sebuah rudal atau pecahan intersepsi mendarat di jalan tersebut. Bahkan tak ada drone yang menerobos wilayah udara yang diduduki. Peskov menyatakan bahwa tingkat intersepsi rudal Iran adalah sekitar 84%. Presentasi itu tak sebanding dengan klaim Israel yang menyebut berhasil mencegat 99% rudal Tehran. Seorang pilot cadangan Angkatan Udara Israel memberikan pengakuan terkait serangan Iran pada Sabtu 13 April lalu. Pilot yang diinisialkan sebagai Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal Iran. Hal tersebut disampaikan saat melakukan wawancara dengan The Telegraph pada Selasa 16 April. Ia mengaku turut menembak 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel. Lantas Mayor G mengatakan pengalaman tersebut sebagai misi paling rumit yang pernah dilakukan. Bahkan ia menggambarkan serangan sengit pada akhir pekan itu seperti pertarungan Top Gun melawan Star Wars. Oleh sebab itu, Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal jelajah Iran. Pasalnya tak semua negara memiliki kemampuan meluncurkan ratusan rudal dan drone dalam waktu yang bersamaan. Terlebih ratusan proyektil itu diluncurkan dari jarak jauh. Mayor G pun mengatakan serangan Iran membuat ledakan dan intersepsi tidak berhenti di wilayah Israel. Kondisi itu membuat dirinya ketakutan lantaran menjadi misi paling sulit selama 20 tahun di Angkatan Udara Israel. Meski begitu, Israel mengklaim pasukan dan negara sekutu berhasil mencegat 99% proyektil Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji serangan balasan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April lalu. Ucapan apresiasi itu disampaikan Putin melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa 16 April. Putin menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menghukum agresor dan menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas pemimpin Iran. Menurutnya Iran adalah salah satu pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Putin mengkritik negara Barat dan Dewan Keamanan PBB. Putin menekankan operasi Iran melawan Zionis terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB terhadap Israel. Presiden Rusia itu juga mengatakan perilaku Amerika Serikat dan beberapa negara barat memicu eskalasi regional. Sementara itu Raisi dalam kesempatan itu mengapresiasi sikap Rusia yang memandang pertahanan diri Iran sebagai tindakan yang sah. Raisi menegaskan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Hizbullah kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Hizbullah menargetkan markas baru kompi pengintai Brigade Barat atau Divisi 146 milik Israel. Adapun lokasi markas IDF itu terletak di desa Arab Al-Aramsa sebelah utara Palestina yang diduduki. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tak lama kemudian drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Dilaporkan serangan itu membuat tentara Israel tewas. Warga Israel marah dan tak setuju dengan rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal serangan balasan ke Iran. Mereka mengaku serangan balasan itu bukan cara untuk mengakhiri permusuhan saat ini.
Dikutip dari Al-Mayadana, sekitar 52% warga Israel menentang rencana negaranya sendiri. Adapun angka itu didapat berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Hebrew University of Occupied Al-Quds. Mereka mengaku setuju dengan tujuan perang di Gaza. Namun saat terjadi konflik dengan Iran, warga Israel melihat jalan yang sangat berbeda. Terlebih perpecahan dan perdebatan berliku-liku terjadi di dalam kabinet Netanyahu. Bahkan warga Israel mulai meninggalkan negaranya sendiri di tengah rencana serangan balas dendam dari Zionis. Hal itu terlihat saat aktivitas penerbangan di Bandara Ben Gurion semakin meningkat. Al-Mayadana pun mengunggah video Bandara Ben Gurion dipenuhi warga Israel dengan membawa koper dan ransel besar. Mereka rela berdesak-desakan demi meninggalkan Israel. Dalam serangan pada Sabtu 13 April, Iran disebut berhasil menyerang reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun Israel diduga menyembunyikan dampak kerugian tersebut. Lantas inilah detik-detik mencekam diduga belasan drone Iran sukses menyerang reaktor nuklir Israel. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial pada Minggu 14 April 2024. Dalam video itu terlihat belasan proyektil yang terlihat seperti bola api memenuhi langit Israel. Belasan drone Iran itu disebut menargetkan reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun memang sayangnya tak diperlihatkan secara jelas ledakan di reaktor nuklir Dimona akibat serangan drone Iran. Meski begitu, seorang peneliti spesialis perang yakni Vyalkov mengklaim serangan tersebut berhasil. Dikutip dari Tribunnews.com, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama Israel diantaranya Hermon, Nevatim, dan Ramon. Sementara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan. Vyalkov pun menjelaskan Israel bohong soal kerugian yang dialami seusai serangan Iran. Tak hanya ketika pangkalan yang hancur, reaktor nuklir di Dimona juga diserang Teheran. Pihaknya menjelaskan citra satelit menunjukkan satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Setelah sebelumnya dilakukan penarikan tentara besar-besaran, Israel kini kembali mengirim pasukannya ke Gaza Utara. Namun sejumlah pasukan pendudukan terluka parah karena mendapat serangan dari kelompok militan Palestina Hamas. Pada Selasa 16 April 2024, tank-tank Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di jalur Gaza Utara. Sementara pesawat-pesawat tempur melakukan serangan udara terhadap Rafah di selatan wilayah tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah warga terbunuh, ada pula yang terluka. Di wilayah Beit Hanon dan Jabalia di utara Gaza, internet juga dipadamkan. Tank-tank maju ke Beit Hanon dan mengepung beberapa sekolah tempat keluarga-keluarga pengungsi berlindung. Di hari yang sama, seorang prajurit unit komando Soldag Angkatan Udara Israel dikabarkan terluka parah. Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini terjadi setelah pasukannya bertempur melawan Hamas di Beit Hanon pada Rabu 17 April pagi. Saat itu, Angkatan Udara Israel menyerang lebih dari 40 sasaran di jalur Gaza selama sehari terakhir, termasuk peluncur roket yang disiapkan untuk menyerang Israel. Peluncur roket yang sudah disiapkan dihancurkan di jalur Gaza Tengah, tempat IDF melakukan operasi tepat melawan Hamas. Hamas pun mengakui telah menembak tentara tersebut dalam serangan penembak jitu. Rusia disebut mengirim jet tempur Sukhoi 35 ke Iran untuk merespons serangan balasan Israel. Pasalnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang merencanakan serangan balasan ke Iran untuk 300 drone Tehran menghantam Tel Aviv pada Sabtu 13 April lalu. Lantas inilah kehebatan jet Sukhoi 35 Rusia yang menjadi ketakutan bagi beberapa negara. Dikutip dari Rusia Today, jet tempur Sukhoi 35 menjadi salah satu pesawat terbaik yang dimiliki oleh Moskow. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, yakni Yuri Ignat. Bahkan ia mengatakan jet Su-35 Moskow menjadi ancaman utama bagi Ukraina. Yuri Ignat mengakui kehebatan jet tempur Rusia tidak ada bandingannya dengan jet F-16 rancangan Amerika Serikat. Jet tempur yang dibuat oleh perusahaan Sukhoi Rusia ini berteknologi tinggi dan memiliki persenjataan serius termasuk roket R-37. Adapun senjata itu memiliki jangkauan lebih jauh dibanding rudal milik negara barat. Su-35 juga memiliki peralatan pelindung dan peralatan perang elektronik. Diketahui sebelumnya, para pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab mengatakan Rusia mengirim bantuan ke Teheran. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35.
Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antar kedua negara. Bahkan senjata Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Belasan tentara Israel bergelimpangan setelah markasnya diserang oleh kelompok Hizbullah Lebanon pada Rabu 17 April. Dalam serangan tersebut, Hizbullah diklaim menggunakan kombinasi roket dan drone. Roket dan drone Hizbullah menyasar sebuah markas baru IDF di kota Arab Al-Aramshe di Israel Utara. Mengutip Tribun News dari Al-Mayadin, gedung tersebut berfungsi sebagai markas besar mata-mata yang baru dibentuk. Hizbullah mengklaim serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan 3 komandannya oleh tentara IDF pada Selasa lalu. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim ada korban jiwa dari tentara IDF atas serangan mereka. Sementara menurut media Israel, salah satu tentara yang terluka dalam kondisi kritis dan 4 lainnya dalam kondisi serius. Menurut Tel Aviv, serangan Hizbullah menghantam community center atau pusat komunitas. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tidak lama kemudian, drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Angkatan Laut Iran melakukan pengawasan terhadap kapal komersial Iran ke Laut Merah. Tindakan ini dilakukan merespons sikap Israel yang disebut akan melakukan serangan balasan. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Shahram Irani. Selangkah ini menyusul serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Saat itu ratusan rudal dan drone Teheran diluncurkan sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap kompleks diplomatik Iran di Damaskus. Saat ini, Iran tengah bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Israel. Irani menyebut Angkatan Laut sedang menjalankan misi untuk mengawal kapal komersial Iran ke Laut Merah. Mereka juga menempatkan fregat Jamaran di Teluk Aden. Selain mengawal kapal komersial Iran, Komandan Angkatan Laut itu juga menyebut Teheran siap mengawal kapal negara lain. Diketahui, Laut Merah telah mengalami gangguan signifikan terhadap pelayaran tujuan Israel karena serangan dari kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Pada 13 April, Garda Revolusi Iran menyita sebuah kapal kontainer berbendera Portugis yang menurut Tehran terkait dengan Israel. Pakar peperangan dari Israel Orviakov mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap negara Zionis kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Dia mengungkap serangan Iran yang dilancarkan pada Minggu 14 April lalu berhasil menargetkan reaktor nuklir milik Israel. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim tentara Israel bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan di Tel Aviv. Orviakov menyatakan serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir Israel di Dimona. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vialkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Tentara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevativ yang mengalami kerusakan ringan, begitu pula jalan di sekitar pangkalan Hermon, sedangkan pangkalan Ramon tidak terkena dampak sama sekali. Namun Vialkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vialkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vialkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Vialkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang diberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Militer Iran kini dalam mode siaga tinggi setelah Israel menyatakan akan melakukan serangan balik. Padahal Israel sudah diperingatkan agar tidak membalas karena dapat memicu eskalasi. Panglima Militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi menghadiri parade militer di Teheran hari ini Rabu 17 April. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi. Menurut Musavi, parade militer yang digelar hari ini hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kemampuan Iran. Di antara senjata yang dipamerkan seperti drone Ababil, rudal balistik jarak menengah Desvo, dan sistem pertahanan udara S-300.
Musavi mengatakan senjata mematikan yang dimiliki Iran memang sengaja tidak diikutkan parade. Namun senjata itu akan langsung dikerahkan jika serangan balik Israel benar-benar terjadi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan membalas serangan drone dan rudal Iran secara bijak, bukan emosional. Tidak jelas kapan pembalasan itu akan datang dan bagaimana Israel menyerang. Namun, sejumlah negara telah melarang Israel untuk menyerang balik Iran, termasuk Amerika Serikat. Setelah sempat ditunda, kini Israel dilaporkan akan segera memulai invasi daratnya di kota Rafah. Surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April mengatakan Israel sudah mulai mengerahkan senjata tambahan untuk serangan yang tidak didukung oleh Amerika Serikat tersebut. Selain artileri, IDF juga telah mengerahkan pengangkut personel lapis baja ke pinggiran jalur Gaza. Pasukan IDF juga telah disiagakan dan prinsip operasi telah disetujui oleh Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel dan Menhan Yoav Gallant. IDF menolak mengomentari laporan tersebut, namun IDF mengonfirmasi bahwa Selasa 16 April lalu pihaknya telah membeli sebanyak 40.000 tenda untuk persiapan evakuasi ratusan ribu warga sipil yang mengungsi di Rafah. Diketahui kota Rafah adalah satu-satunya tempat yang relatif aman bagi setidaknya 1,4 juta warga sipil Palestina yang mencari perlindungan. Iran mengaku militernya sudah siap menghadapi serangan balasan dari Israel. Bahkan Iran mempersiapkan pasukan dari darat, udara, dan laut untuk mengantisipasi serangan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya, Iran khawatir jika Israel menyerang agen yang berada di luar negeri seperti diantaranya Irak, Suriah, dan Lebanon. Komandan Angkatan Udara Iran, Amir Hamid Fahedi, membongkar kesiapan tempur Iran. Ia mengatakan Angkatan Udara Iran lebih siap dibanding serangan sebelumnya. Bahkan Iran akan menggunakan Sukhoi 24 untuk merespon serangan Israel. Tak hanya jet Sukhoi 24, Iran menyiapkan pesawat pembom dan perlindungan udara dalam agresi tersebut. Dengan begitu, Amir Hamid Fahedi mengatakan kesiapan Iran bertempur dengan Israel telah mencapai angka 100%. Oleh sebab itu, pihaknya mengancam Israel agar tidak melakukan kesalahan strategis. Pasalnya, Iran akan merespon serangan Israel hanya dalam hitungan detik. Israel lagi-lagi berbohong demi menutupi kerugiannya dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya, yakni Iran. Militer Israel mengaku tidak ada kerusakan maupun drone yang masuk di wilayahnya saat rentetan serangan Iran terjadi mulai Sabtu 13 April lalu. Namun seorang peneliti membantah klaim Zionis tersebut. Pakar peperangan dari Israel, Or Vyalkov, mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran ke Israel kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Israel mengklaim hanya ada kerusakan ringan di pangkalannya imbas serangan tersebut. Namun Vyalkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vyalkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Sementara analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vyalkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Serangan Iran disebutnya berhasil menargetkan reaktor nuklir Israel di Dimona. Vyalkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi, yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang memberikan kesan bahwa semua ancaman Israel telah dicegat. Menurut laporan tersebut, serangan balasan Iran yang dinamai Janji Setia terdiri dari sekitar 185 rudal anti pesawat Shahed 136 serta jet Shahed 238 yang mampu mencapai kecepatan hingga 500 km per jam. Selain itu, 100 rudal balistik Iran juga diluncurkan, namun setengahnya dicegat Israel dan sekutunya di tengah jalan. Setidaknya 6 rudal dicegat oleh kapal perusak Amerika Serikat yang dilengkapi dengan sistem tempur anti-rudal Aegis. Media Israel membantah klaim pasukan pendudukan Israel tentang kerusakan akibat serangan Iran pada Minggu 14 April 2024. Disebutkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada yang diungkapkan oleh tentara Israel.
Militer Israel diduga tak melaporkan rincian mengenai serangan Iran terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina secara gamblang. Hal ini disampaikan oleh Ori Vyalkov, seorang peneliti yang beranalisisnya terkait serangan Iran, salah satunya kerusakan pangkalan Hermon. Ia mengungkapkan bahwa analisis gambar yang dipublikasikan oleh IDF menunjukkan bahwa sebuah drone Iran berhasil menembus area Hermon dan menghantam jalan di sana. Analisanya itu membantah pernyataan juru bicara IDF Hagari. Hagari menyebut bahwa sebuah rudal atau pecahan intersepsi mendarat di jalan tersebut. Bahkan tak ada drone yang menerobos wilayah udara yang diduduki. Vyalkov menyatakan bahwa tingkat intersepsi rudal Iran adalah sekitar 84%. Presentasi itu tak sebanding dengan klaim Israel yang menyebut berhasil mencegat 99% rudal Tehran. Seorang pilot cadangan Angkatan Udara Israel memberikan pengakuan terkait serangan Iran pada Sabtu 13 April lalu. Pilot yang diinisialkan sebagai Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal Iran. Hal tersebut disampaikan saat melakukan wawancara dengan The Telegraph pada Selasa 16 April. Ia mengaku turut menembak 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel. Lantas Mayor G mengatakan pengalaman tersebut sebagai misi paling rumit yang pernah dilakukan. Bahkan ia menggambarkan serangan sengit pada akhir pekan itu seperti pertarungan Top Gun melawan Star Wars. Oleh sebab itu, Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal jelajah Iran. Pasalnya tak semua negara memiliki kemampuan meluncurkan ratusan rudal dan drone dalam waktu yang bersamaan. Terlebih ratusan proyektil itu diluncurkan dari jarak jauh. Mayor G pun mengatakan serangan Iran membuat ledakan dan intersepsi tidak berhenti di wilayah Israel. Kondisi itu membuat dirinya ketakutan lantaran menjadi misi paling sulit selama 20 tahun di Angkatan Udara Israel. Meski begitu, Israel mengklaim pasukan dan negara sekutu berhasil mencegat 99% proyektil Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji serangan balasan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April lalu. Ucapan apresiasi itu disampaikan Putin melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa 16 April. Putin menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menghukum agresor dan menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas pemimpin Iran. Menurutnya Iran adalah salah satu pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Putin mengkritik negara Barat dan Dewan Keamanan PBB. Putin menekankan operasi Iran melawan Zionis terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB terhadap Israel. Presiden Rusia itu juga mengatakan perilaku Amerika Serikat dan beberapa negara barat memicu eskalasi regional. Sementara itu Raisi dalam kesempatan itu mengapresiasi sikap Rusia yang memandang pertahanan diri Iran sebagai tindakan yang sah. Raisi menegaskan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Hizbullah kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Hizbullah menargetkan markas paru kompi pengintai Brigade Barat atau Divisi 146 milik Israel. Adapun lokasi markas IDF itu terletak di desa Arab Al-Aramsa sebelah utara Palestina yang diduduki. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tak lama kemudian drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Dilaporkan serangan itu membuat tentara Israel tewas.
Warga Israel marah dan tak setuju dengan rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal serangan balasan ke Iran. Mereka mengaku serangan balasan itu bukan cara untuk mengakhiri permusuhan saat ini. Dikutip dari Al-Mayadana, sekitar 52% warga Israel menentang rencana negaranya sendiri. Adapun angka itu didapat berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Hebrew University of Occupied Al-Quds. Mereka mengaku setuju dengan tujuan perang di Gaza. Namun saat terjadi konflik dengan Iran, warga Israel melihat jalan yang sangat berbeda. Terlebih perpecahan dan perdebatan berliku-liku terjadi di dalam kabinet Netanyahu. Bahkan warga Israel mulai meninggalkan negaranya sendiri di tengah rencana serangan balas dendam dari Zionis. Hal itu terlihat saat aktivitas penerbangan di Bandara Ben Gurion semakin meningkat. Al-Mayadana pun mengunggah video Bandara Ben Gurion dipenuhi warga Israel dengan membawa koper dan ransel besar. Mereka rela berdesak-desakan demi meninggalkan Israel. Dalam serangan pada Sabtu 13 April, Iran disebut berhasil menyerang reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun Israel diduga menyembunyikan dampak kerugian tersebut. Lantas inilah detik-detik mencekam diduga belasan drone Iran sukses menyerang reaktor nuklir Israel. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial pada Minggu 14 April 2024. Dalam video itu terlihat belasan proyektil yang terlihat seperti bola api memenuhi langit Israel. Belasan drone Iran itu disebut menargetkan reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun memang sayangnya tak diperlihatkan secara jelas ledakan di reaktor nuklir Dimona akibat serangan drone Iran. Meski begitu, seorang peneliti spesialis perang yakni Vyalkov mengklaim serangan tersebut berhasil. Dikutip dari Tribunnews.com, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama Israel, diantaranya Hermon, Nevatim, dan Ramon. Sementara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan. Vyalkov pun menjelaskan Israel bohong soal kerugian yang dialami seusai serangan Iran. Tak hanya ketiga pangkalan yang hancur, reaktor nuklir di Dimona juga diserang Teheran. Pihaknya menjelaskan citra satelit menunjukkan satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Setelah sebelumnya dilakukan penarikan tentara besar-besaran, Israel kini kembali mengirim pasukannya ke Gaza Utara. Namun sejumlah pasukan pendudukan terluka parah karena mendapat serangan dari kelompok militan Palestina Hamas. Pada Selasa 16 April 2024, tank-tank Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di jalur Gaza Utara. Sementara pesawat-pesawat tempur melakukan serangan udara terhadap Rafah di selatan wilayah tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah warga terbunuh, ada pula yang terluka. Di wilayah Beit Hanon dan Jabalia di utara Gaza, internet juga dipadamkan. Tank-tank maju ke Beit Hanon dan mengepung beberapa sekolah tempat keluarga-keluarga pengungsi berlindung. Di hari yang sama, seorang prajurit unit komando Soldat Angkatan Udara Israel dikabarkan terluka parah. Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini terjadi setelah pasukannya bertempur melawan Hamas di Beit Hanon pada Rabu 17 April pagi. Saat itu, Angkatan Udara Israel menyerang lebih dari 40 sasaran di jalur Gaza selama sehari terakhir, termasuk peluncur roket yang disiapkan untuk menyerang Israel. Peluncur roket yang sudah disiapkan dihancurkan di jalur Gaza Tengah, tempat IDF melakukan operasi tepat melawan Hamas. Hamas pun mengakui telah menembak tentara tersebut dalam serangan penembak jitu. Rusia disebut mengirim jet tempur Sukhoi 35 ke Iran untuk merespons serangan balasan Israel. Pasalnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang merencanakan serangan balasan ke Iran untuk 300 drone Teheran menghantam Tel Aviv pada Sabtu 13 April lalu. Lantas inilah kehebatan jet Sukhoi 35 Rusia yang menjadi ketakutan bagi beberapa negara. Dikutip dari Rusia Today, jet tempur Sukhoi 35 menjadi salah satu pesawat terbaik yang dimiliki oleh Moskow. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, yakni Yuri Ignat. Bahkan ia mengatakan jet Su-35 Moskow menjadi ancaman utama bagi Ukraina. Yuri Ignat mengakui kehebatan jet tempur Rusia tidak ada bandingannya dengan jet F-16 rancangan Amerika Serikat. Jet tempur yang dibuat oleh perusahaan Sukhoi Rusia ini berteknologi tinggi dan
memiliki persenjataan serius termasuk roket R-37. Adapun senjata itu memiliki jangkauan lebih jauh dibanding rudal milik negara barat. Su-35 juga memiliki peralatan pelindung dan peralatan perang elektronik. Diketahui sebelumnya, para pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab mengatakan Rusia mengirim bantuan ke Teheran. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antar kedua negara. Bahkan senjata Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Belasan tentara Israel bergelimpangan setelah markasnya diserang oleh kelompok Hizbullah Lebanon pada Rabu 17 April. Dalam serangan tersebut, Hizbullah diklaim menggunakan kombinasi roket dan drone. Roket dan drone Hizbullah menyasar sebuah markas baru IDF di kota Arab Al-Aramshe di Israel Utara. Mengutip Tribun News dari Al-Mayadin, gedung tersebut berfungsi sebagai markas besar mata-mata yang baru dibentuk. Hizbullah mengklaim serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan 3 komandannya oleh tentara IDF pada Selasa lalu. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim ada korban jiwa dari tentara IDF atas serangan mereka. Sementara menurut media Israel, salah satu tentara yang terluka dalam kondisi kritis dan 4 lainnya dalam kondisi serius. Menurut Tel Aviv, serangan Hizbullah menghantam community center atau pusat komunitas. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tidak lama kemudian, drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Angkatan Laut Iran melakukan pengawasan terhadap kapal komersial Iran ke Laut Merah. Tindakan ini dilakukan merespon sikap Israel yang disebut akan melakukan serangan balasan. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Shahram Irani. Selangkah ini menyusul serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Saat itu ratusan rudal dan drone Teheran diluncurkan sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap kompleks diplomatik Iran di Damaskus. Saat ini, Iran tengah bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Israel. Irani menyebut Angkatan Laut sedang menjalankan misi untuk mengawal kapal komersial Iran ke Laut Merah. Mereka juga menempatkan fregat Jamaran di Teluk Aden. Selain mengawal kapal komersial Iran, Komandan Angkatan Laut itu juga menyebut Teheran siap mengawal kapal negara lain. Diketahui, Laut Merah telah mengalami gangguan signifikan terhadap pelayaran tujuan Israel karena serangan dari kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Pada 13 April, Garda Revolusi Iran menyita sebuah kapal kontainer berbendera Portugis yang menurut Tehran terkait dengan Israel. Pakar peperangan dari Israel Orvialkov mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap negara Zionis kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Dia mengungkap serangan Iran yang dilancarkan pada Minggu 14 April lalu berhasil menargetkan reaktor nuklir milik Israel. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim tentara Israel bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan di Tel Aviv. Orvialkov menyatakan serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir Israel di Dimona. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vialkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Tentara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan, begitu pula jalan di sekitar pangkalan Hermon, sedangkan pangkalan Ramon tidak terkena dampak sama sekali. Namun Vialkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vialkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vialkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Vialkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang diberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Militer Iran kini dalam mode siaga tinggi setelah Israel menyatakan akan melakukan serangan balik. Padahal Israel sudah diperingatkan agar tidak membalas karena dapat memicu eskalasi.
Panglima Militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi menghadiri parade militer di Teheran hari ini Rabu 17 April. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi. Menurut Musavi, parade militer yang digelar hari ini hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kemampuan Iran. Di antara senjata yang dipamerkan seperti drone ababil, rudal balistik jarak menengah DESVO, dan sistem pertahanan udara S-300. Musavi mengatakan senjata mematikan yang dimiliki Iran memang sengaja tidak diikutkan parade. Namun senjata itu akan langsung dikerahkan jika serangan balik Israel benar-benar terjadi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan membalas serangan drone dan rudal Iran secara bijak, bukan emosional. Tidak jelas kapan pembalasan itu akan datang dan bagaimana Israel menyerang. Namun, sejumlah negara telah melarang Israel untuk menyerang balik Iran, termasuk Amerika Serikat. Setelah sempat ditunda, kini Israel dilaporkan akan segera memulai invasi daratnya di kota Rafah. Surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April mengatakan Israel sudah mulai mengerahkan senjata tambahan untuk serangan yang tidak didukung oleh Amerika Serikat tersebut. Selain artileri, IDF juga telah mengerahkan pengangkut personel lapis baja ke pinggiran jalur Gaza. Pasukan IDF juga telah disiagakan dan prinsip operasi telah disetujui oleh Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel dan Menhan Yoav Gallant. IDF menolak mengomentari laporan tersebut, namun IDF mengonfirmasi bahwa Selasa 16 April lalu pihaknya telah membeli sebanyak 40.000 tenda untuk persiapan evakuasi ratusan ribu warga sipil yang mengungsi di Rafah. Diketahui kota Rafah adalah satu-satunya tempat yang relatif aman bagi setidaknya 1,4 juta warga sipil Palestina yang mencari perlindungan. Iran mengaku militernya sudah siap menghadapi serangan balasan dari Israel. Bahkan Iran mempersiapkan pasukan dari darat, udara, dan laut untuk mengantisipasi serangan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya, Iran khawatir jika Israel menyerang agen yang berada di luar negeri seperti diantaranya Irak, Suriah, dan Lebanon. Komandan Angkatan Udara Iran, Amir Hamid Fahedi, membongkar kesiapan tempur Iran. Ia mengatakan Angkatan Udara Iran lebih siap dibanding serangan sebelumnya. Bahkan Iran akan menggunakan Sukhoi 24 untuk merespon serangan Israel. Tak hanya jet Sukhoi 24, Iran menyiapkan pesawat pembom dan perlindungan udara dalam agresi tersebut. Dengan begitu, Amir Hamid Fahedi mengatakan kesiapan Iran bertempur dengan Israel telah mencapai angka 100%. Oleh sebab itu, pihaknya mengancam Israel agar tidak melakukan kesalahan strategis. Pasalnya, Iran akan merespon serangan Israel hanya dalam hitungan detik. Israel lagi-lagi berbohong demi menutupi kerugiannya dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya, yakni Iran. Militer Israel mengaku tidak ada kerusakan maupun drone yang masuk di wilayahnya saat rentetan serangan Iran terjadi mulai Sabtu 13 April lalu. Namun seorang peneliti membantah klaim Zionis tersebut. Pakar peperangan dari Israel, Or Vyalkov, mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran ke Israel kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Israel mengklaim hanya ada kerusakan ringan di pangkalannya imbas serangan tersebut. Namun Vyalkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vyalkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Sementara analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vyalkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Serangan Iran disebutnya berhasil menargetkan reaktor nuklir Israel di Dimona. Vyalkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi, yaitu sekitar 84%. Namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang memberikan kesan bahwa semua ancaman Israel telah dicegat.
Menurut laporan tersebut, serangan balasan Iran yang dinamai Janji Setia terdiri dari sekitar 185 rudal anti pesawat Shahed 136 serta jet Shahed 238 yang mampu mencapai kecepatan hingga 500 km per jam. Selain itu, 100 rudal balistik Iran juga diluncurkan, namun setengahnya dicegat Israel dan sekutunya di tengah jalan. Setidaknya 6 rudal dicegat oleh kapal perusak Amerika Serikat yang dilengkapi dengan sistem tempur anti-rudal Aegis. Media Israel membantah klaim pasukan pendudukan Israel tentang kerusakan akibat serangan Iran pada Minggu 14 April 2024. Disebutkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada yang diungkapkan oleh tentara Israel. Militer Israel diduga tak melaporkan rincian mengenai serangan Iran terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina secara gamblang. Hal ini disampaikan oleh Ori Vyalkov, seorang peneliti yang bersama analisisnya terkait serangan Iran, salah satunya kerusakan pangkalan Hermon. Ia mengungkapkan bahwa analisis gambar yang dipublikasikan oleh IDF menunjukkan bahwa sebuah drone Iran berhasil menembus area Hermon dan menghantam jalan di sana. Analisanya itu membantah pernyataan juru bicara IDF Hagari. Hagari menyebut bahwa sebuah rudal atau pecahan intersepsi mendarat di jalan tersebut. Bahkan tak ada drone yang menerobos wilayah udara yang diduduki. Vyalkov menyatakan bahwa tingkat intersepsi rudal Iran adalah sekitar 84%. Presentasi itu tak sebanding dengan klaim Israel yang menyebut berhasil mencegat 99% rudal Tehran. Seorang pilot cadangan Angkatan Udara Israel memberikan pengakuan terkait serangan Iran pada Sabtu 13 April lalu. Pilot yang diinisialkan sebagai Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal Iran. Hal tersebut disampaikan saat melakukan wawancara dengan The Telegraph pada Selasa 16 April. Ia mengaku turut menembak 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel. Lantas Mayor G mengatakan pengalaman tersebut sebagai misi paling rumit yang pernah dilakukan. Bahkan ia menggambarkan serangan sengit pada akhir pekan itu seperti pertarungan Top Gun melawan Star Wars. Oleh sebab itu, Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal jelajah Iran. Pasalnya tak semua negara memiliki kemampuan meluncurkan ratusan rudal dan drone dalam waktu yang bersamaan. Terlebih ratusan proyektil itu diluncurkan dari jarak jauh. Mayor G pun mengatakan serangan Iran membuat ledakan dan intersepsi tidak berhenti di wilayah Israel. Kondisi itu membuat dirinya ketakutan lantaran menjadi misi paling sulit selama 20 tahun di Angkatan Udara Israel. Meski begitu, Israel mengklaim pasukan dan negara sekutu berhasil mencegat 99% proyektil Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji serangan balasan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April lalu. Ucapan apresiasi itu disampaikan Putin melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa 16 April. Putin menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menghukum agresor dan menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas pemimpin Iran. Menurutnya, Iran adalah salah satu pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Putin mengkritik negara Barat dan Dewan Keamanan PBB. Putin menekankan operasi Iran melawan Zionis terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB terhadap Israel. Presiden Rusia itu juga mengatakan perilaku Amerika Serikat dan beberapa negara Barat memicu eskalasi regional. Sementara itu, Raisi dalam kesempatan itu mengapresiasi sikap Rusia yang memandang pertahanan diri Iran sebagai tindakan yang sah. Raisi menegaskan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Hizbullah kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Hizbullah menargetkan markas baru kompi pengintai Brigade Barat atau Divisi 146 milik Israel. Adapun lokasi markas IDF itu terletak di desa Arab Al-Aramsa sebelah utara Palestina yang diduduki. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tak lama kemudian drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Dilaporkan serangan itu membuat tentara Israel tewas.
Israel marah dan tak setuju dengan rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal serangan balasan ke Iran. Mereka mengaku serangan balasan itu bukan cara untuk mengakhiri permusuhan saat ini. Dikutip dari Al-Mayadana, sekira 52% warga Israel menentang rencana negaranya sendiri. Adapun angka itu didapat berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Hebrew University of Occupied Al-Quds. Mereka mengaku setuju dengan tujuan perang di Gaza. Namun saat terjadi konflik dengan Iran, warga Israel melihat jalan yang sangat berbeda. Terlebih perpecahan dan perdebatan berliku-liku terjadi di dalam kabinet Netanyahu. Bahkan warga Israel mulai meninggalkan negaranya sendiri di tengah rencana serangan balas dendam dari Zionis. Hal itu terlihat saat aktivitas penerbangan di Bandara Ben Gurion semakin meningkat. Al-Mayadana pun mengunggah video Bandara Ben Gurion dipenuhi warga Israel dengan membawa koper dan ransel besar. Mereka rela berdesak-desakan demi meninggalkan Israel. Dalam serangan pada Sabtu 13 April, Iran disebut berhasil menyerang reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun Israel diduga menyembunyikan dampak kerugian tersebut. Lantas inilah detik-detik mencekam diduga belasan drone Iran sukses menyerang reaktor nuklir Israel. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial pada Minggu 14 April 2024. Dalam video itu terlihat belasan proyektil yang terlihat seperti bola api memenuhi langit Israel. Belasan drone Iran itu disebut menargetkan reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun memang sayangnya tak diperlihatkan secara jelas ledakan di reaktor nuklir Dimona akibat serangan drone Iran. Meski begitu, seorang peneliti spesialis perang yakni Vyalkov mengklaim serangan tersebut berhasil. Dikutip dari Tribunnews.com, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama Israel di antaranya Hermon, Nevatim, dan Ramon. Sementara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan. Vyalkov pun menjelaskan Israel bohong soal kerugian yang dialami seusai serangan Iran. Tak hanya ketika pangkalan yang hancur, reaktor nuklir di Dimona juga diserang Teheran. Pihaknya menjelaskan citra satelit menunjukkan satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Setelah sebelumnya dilakukan penarikan tentara besar-besaran, Israel kini kembali mengirim pasukannya ke Gaza Utara. Namun sejumlah pasukan pendudukan terluka parah karena mendapat serangan dari kelompok militan Palestina Hamas. Pada Selasa 16 April 2024, tank-tank Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di jalur Gaza Utara. Sementara pesawat-pesawat tempur melakukan serangan udara terhadap Rafah di selatan wilayah tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah warga terbunuh, ada pula yang terluka. Di wilayah Beit Hanon dan Jabalia di utara Gaza, internet juga dipadamkan. Tank-tank maju ke Beit Hanon dan mengepung beberapa sekolah tempat keluarga-keluarga pengungsi berlindung. Di hari yang sama, seorang prajurit unit komando Soldag Angkatan Udara Israel dikabarkan terluka parah. Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini terjadi setelah pasukannya bertempur melawan Hamas di Beit Hanon pada Rabu 17 April pagi. Saat itu, Angkatan Udara Israel menyerang lebih dari 40 sasaran di jalur Gaza selama sehari terakhir, termasuk peluncur roket yang disiapkan untuk menyerang Israel. Peluncur roket yang sudah disiapkan dihancurkan di jalur Gaza Tengah, tempat IDF melakukan operasi tepat melawan Hamas. Hamas pun mengakui telah menembak tentara tersebut dalam serangan penembak jitu. Rusia disebut mengirim jet tempur Sukhoi 35 ke Iran untuk merespons serangan balasan Israel. Pasalnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang merencanakan serangan balasan ke Iran untuk 300 drone Tehran menghantam Tel Aviv pada Sabtu 13 April lalu. Lantas inilah kehebatan jet Sukhoi 35 Rusia yang menjadi ketakutan bagi beberapa negara. Dikutip dari Rusia Today, jet tempur Sukhoi 35 menjadi salah satu pesawat terbaik yang dimiliki oleh Moskow. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, yakni Yuri Ignat. Bahkan ia mengatakan jet Su-35 Moskow menjadi ancaman utama bagi Ukraina. Yuri Ignat mengakui kehebatan jet tempur Rusia tidak ada bandingannya dengan jet F-16 rancangan Amerika Serikat. Jet tempur yang dibuat oleh perusahaan Sukhoi Rusia ini berteknologi tinggi dan memiliki persenjataan serius termasuk roket R-37. Adapun senjata itu memiliki jangkauan lebih jauh dibanding rudal milik negara barat.
Su-35 juga memiliki peralatan pelindung dan peralatan perang elektronik. Diketahui sebelumnya, para pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab mengatakan Rusia mengirim bantuan ke Teheran. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antar kedua negara. Bahkan senjata Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Belasan tentara Israel bergelimpangan setelah markasnya diserang oleh kelompok Hizbullah Lebanon pada Rabu 17 April. Dalam serangan tersebut, Hizbullah diklaim menggunakan kombinasi roket dan drone. Roket dan drone Hizbullah menyasar sebuah markas baru IDF di kota Arab Al-Aramshe di Israel Utara. Mengutip Tribun News dari Al-Mayadin, gedung tersebut berfungsi sebagai markas besar mata-mata yang baru dibentuk. Hizbullah mengklaim serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan 3 komandannya oleh tentara IDF pada Selasa lalu. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim ada korban jiwa dari tentara IDF atas serangan mereka. Sementara menurut media Israel, salah satu tentara yang terluka dalam kondisi kritis dan 4 lainnya dalam kondisi serius. Menurut Tel Aviv, serangan Hizbullah menghantam community center atau pusat komunitas. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tidak lama kemudian, drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Angkatan Laut Iran melakukan pengawasan terhadap kapal komersial Iran ke Laut Merah. Tindakan ini dilakukan merespon sikap Israel yang disebut akan melakukan serangan balasan. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Shahram Irani. Selangkah ini menyusul serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Saat itu ratusan rudal dan drone Teheran diluncurkan sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap kompleks diplomatik Iran di Damaskus. Saat ini, Iran tengah bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Israel. Irani menyebut Angkatan Laut sedang menjalankan misi untuk mengawal kapal komersial Iran ke Laut Merah. Mereka juga menempatkan fregat Jamaran di Teluk Aden. Selain mengawal kapal komersial Iran, Komandan Angkatan Laut itu juga menyebut Teheran siap mengawal kapal negara lain. Diketahui Laut Merah telah mengalami gangguan signifikan terhadap pelayaran tujuan Israel karena serangan dari kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Pada 13 April, Garda Revolusi Iran menyita sebuah kapal kontainer berbendera Portugis yang menurut Tehran terkait dengan Israel. Pakar peperangan dari Israel Orvielkov mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap negara Zionis kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Dia mengungkap serangan Iran yang dilancarkan pada Minggu 14 April lalu berhasil menargetkan reaktor nuklir milik Israel. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim tentara Israel bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan di Tel Aviv. Orvielkov menyatakan serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir Israel di Dimona. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vielkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevatim, dan Ramon. Tentara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan, begitu pula jalan di sekitar pangkalan Hermon, sedangkan pangkalan Ramon tidak terkena dampak sama sekali. Namun Vielkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vielkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vielkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Vielkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang diberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Militer Iran kini dalam mode siaga tinggi setelah Israel menyatakan akan melakukan serangan balik. Padahal Israel sudah diperingatkan agar tidak membalas karena dapat memicu eskalasi. Panglima Militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi menghadiri parade militer di Teheran hari ini Rabu 17 April.
Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi. Menurut Musafi, parade militer yang digelar hari ini hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kemampuan Iran. Di antara senjata yang dipamerkan seperti drone Ababil, rudal balistik jarak menengah Desvo, dan sistem pertahanan udara S-300. Musafi mengatakan senjata mematikan yang dimiliki Iran memang sengaja tidak diikutkan parade. Namun senjata itu akan langsung dikerahkan jika serangan balik Israel benar-benar terjadi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan membalas serangan drone dan rudal Iran secara bijak, bukan emosional. Tidak jelas kapan pembalasan itu akan datang dan bagaimana Israel menyerang. Namun, sejumlah negara telah melarang Israel untuk menyerang balik Iran, termasuk Amerika Serikat. Setelah sempat ditunda, kini Israel dilaporkan akan segera memulai invasi daratnya di kota Rafah. Surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April mengatakan Israel sudah mulai mengerahkan senjata tambahan untuk serangan yang tidak didukung oleh Amerika Serikat tersebut. Selain artileri, IDF juga telah mengerahkan pengangkut personel lapis baja ke pinggiran jalur Gaza. Pasukan IDF juga telah disiagakan dan prinsip operasi telah disetujui oleh Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel dan Menhan Yoav Gallant. IDF menolak mengomentari laporan tersebut, namun IDF mengonfirmasi bahwa Selasa 16 April lalu pihaknya telah membeli sebanyak 40.000 tenda untuk persiapan evakuasi ratusan ribu warga sipil yang mengungsi di Rafah. Diketahui kota Rafah adalah satu-satunya tempat yang relatif aman bagi setidaknya 1,4 juta warga sipil Palestina yang mencari perlindungan. Iran mengaku militernya sudah siap menghadapi serangan balasan dari Israel. Bahkan Iran mempersiapkan pasukan dari darat, udara, dan laut untuk mengantisipasi serangan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya, Iran khawatir jika Israel menyerang agen yang berada di luar negeri seperti diantaranya Irak, Suriah, dan Lebanon. Komandan Angkatan Udara Iran, Amir Hamid Fahedi, membongkar kesiapan tempur Iran. Ia mengatakan Angkatan Udara Iran lebih siap dibanding serangan sebelumnya. Bahkan Iran akan menggunakan Sukhoi 24 untuk merespon serangan Israel. Tak hanya jet Sukhoi 24, Iran menyiapkan pesawat pembom dan perlindungan udara dalam agresi tersebut. Dengan begitu, Amir Hamid Fahedi mengatakan kesiapan Iran bertempur dengan Israel telah mencapai angka 100%. Oleh sebab itu, pihaknya mengancam Israel agar tidak melakukan kesalahan strategis. Pasalnya, Iran akan merespons serangan Israel hanya dalam hitungan detik. Israel lagi-lagi berbohong demi menutupi kerugiannya dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya, yakni Iran. Militer Israel mengaku tidak ada kerusakan maupun drone yang masuk di wilayahnya saat rentetan serangan Iran terjadi mulai Sabtu 13 April lalu. Namun seorang peneliti membantah klaim Zionis tersebut. Pakar peperangan dari Israel, Or Vyalkov, mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran ke Israel kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Israel mengklaim hanya ada kerusakan ringan di pangkalannya imbas serangan tersebut. Namun Vyalkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vyalkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Sementara analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vyalkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Serangan Iran disebutnya berhasil menargetkan reaktor nuklir Israel di Dimona. Vyalkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi, yaitu sekitar 84%. Namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang memberikan kesan bahwa semua ancaman Israel telah dicegat. Menurut laporan tersebut, serangan balasan Iran yang dinamai Janji Setia terdiri dari sekitar 185 rudal anti pesawat Shahed 136 serta jet Shahed 238 yang mampu mencapai kecepatan hingga 500 km per jam. Selain itu, 100 rudal balistik Iran juga diluncurkan. Namun setengahnya dicegat Israel dan sekutunya di tengah jalan.
Setidaknya 6 rudal dicegat oleh kapal perusak Amerika Serikat yang dilengkapi dengan sistem tempur anti-rudal Aegis. Media Israel membantah klaim pasukan pendudukan Israel tentang kerusakan akibat serangan Iran pada Minggu 14 April 2024. Disebutkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada yang diungkapkan oleh tentara Israel. Militer Israel diduga tak melaporkan rincian mengenai serangan Iran terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina secara gamblang. Hal ini disampaikan oleh Ori Vyalkov, seorang peneliti yang berspesialisisnya terkait serangan Iran, salah satunya kerusakan pangkalan Hermon. Ia mengungkapkan bahwa analisis gambar yang dipublikasikan oleh IDF menunjukkan bahwa sebuah drone Iran berhasil menembus area Hermon dan menghantam jalan di sana. Analisanya itu membantah pernyataan juru bicara IDF Hagari. Hagari menyebut bahwa sebuah rudal atau pecahan intersepsi mendarat di jalan tersebut. Bahkan tak ada drone yang menerobos wilayah udara yang diduduki. Vyalkov menyatakan bahwa tingkat intersepsi rudal Iran adalah sekitar 84%. Presentasi itu tak sebanding dengan klaim Israel yang menyebut berhasil mencegat 99% rudal Tehran. Seorang pilot cadangan Angkatan Udara Israel memberikan pengakuan terkait serangan Iran pada Sabtu 13 April lalu. Pilot yang diinisialkan sebagai Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal Iran. Hal tersebut disampaikan saat melakukan wawancara dengan The Telegraph pada Selasa 16 April. Ia mengaku turut menembak 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel. Lantas Mayor G mengatakan pengalaman tersebut sebagai misi paling rumit yang pernah dilakukan. Bahkan ia menggambarkan serangan sengit pada akhir pekan itu seperti pertarungan Top Gun melawan Star Wars. Oleh sebab itu, Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal jelajah Iran. Pasalnya tak semua negara memiliki kemampuan meluncurkan ratusan rudal dan drone dalam waktu yang bersamaan. Terlebih ratusan proyektil itu diluncurkan dari jarak jauh. Mayor G pun mengatakan serangan Iran membuat ledakan dan intersepsi tidak berhenti di wilayah Israel. Kondisi itu membuat dirinya ketakutan lantaran menjadi misi paling sulit selama 20 tahun di Angkatan Udara Israel. Meski begitu, Israel mengklaim pasukan dan negara sekutu berhasil mencegat 99% proyektil Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji serangan balasan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April lalu. Ucapan apresiasi itu disampaikan Putin melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa 16 April. Putin menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menghukum agresor dan menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas pemimpin Iran. Menurutnya Iran adalah salah satu pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Putin mengkritik negara Barat dan Dewan Keamanan PBB. Putin menekankan operasi Iran melawan Zionis terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB terhadap Israel. Presiden Rusia itu juga mengatakan perilaku Amerika Serikat dan beberapa negara barat memicu eskalasi regional. Sementara itu Raisi dalam kesempatan itu mengapresiasi sikap Rusia yang memandang pertahanan diri Iran sebagai tindakan yang sah. Raisi menegaskan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Hizbullah kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Hizbullah menargetkan markas baru kompi pengintai Brigade Barat atau Divisi 146 milik Israel. Adapun lokasi markas IDF itu terletak di desa Arab Al-Aramsa sebelah utara Palestina yang diduduki. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tak lama kemudian drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Dilaporkan serangan itu membuat tentara Israel tewas.
Warga Israel marah dan tak setuju dengan rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal serangan balasan ke Iran. Mereka mengaku serangan balasan itu bukan cara untuk mengakhiri permusuhan saat ini. Dikutip dari Al-Mayadana, sekira 52% warga Israel menentang rencana negaranya sendiri. Adapun angka itu didapat berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Hebrew University of Occupied Al-Quds. Mereka mengaku setuju dengan tujuan perang di Gaza. Namun saat terjadi konflik dengan Iran, warga Israel melihat jalan yang sangat berbeda. Terlebih perpecahan dan perdebatan berliku-liku terjadi di dalam kabinet Netanyahu. Bahkan warga Israel mulai meninggalkan negaranya sendiri di tengah rencana serangan balas dendam dari Zionis. Hal itu terlihat saat aktivitas penerbangan di Bandara Ben Gurion semakin meningkat. Al-Mayadana pun mengunggah video Bandara Ben Gurion dipenuhi warga Israel dengan membawa koper dan ransel besar. Mereka rela berdesak-desakan demi meninggalkan Israel. Dalam serangan pada Sabtu 13 April, Iran disebut berhasil menyerang reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun Israel diduga menyembunyikan dampak kerugian tersebut. Lantas inilah detik-detik mencekam diduga belasan drone Iran sukses menyerang reaktor nuklir Israel. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial pada Minggu 14 April 2024. Dalam video itu terlihat belasan proyektil yang terlihat seperti bola api memenuhi langit Israel. Belasan drone Iran itu disebut menargetkan reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun memang sayangnya tak diperlihatkan secara jelas ledakan di reaktor nuklir Dimona akibat serangan drone Iran. Meski begitu, seorang peneliti spesialis perang yakni Vyalkov mengklaim serangan tersebut berhasil. Dikutip dari Tribunnews.com, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama Israel di antaranya Hermon, Nevatim, dan Ramon. Sementara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan. Vyalkov pun menjelaskan Israel bohong soal kerugian yang dialami seusai serangan Iran. Tak hanya ketiga pangkalan yang hancur, reaktor nuklir di Dimona juga diserang Teheran. Pihaknya menjelaskan citra satelit menunjukkan satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Setelah sebelumnya dilakukan penarikan tentara besar-besaran, Israel kini kembali mengirim pasukannya ke Gaza Utara. Namun sejumlah pasukan pendudukan terluka parah karena mendapat serangan dari kelompok militan Palestina Hamas. Pada Selasa 16 April 2024, tank-tank Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di jalur Gaza Utara. Sementara pesawat-pesawat tempur melakukan serangan udara terhadap Rafah di selatan wilayah tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah warga terbunuh, ada pula yang terluka. Di wilayah Beit Hanon dan Jabalia di utara Gaza, internet juga dipadamkan. Tank-tank maju ke Beit Hanon dan mengepung beberapa sekolah tempat keluarga-keluarga pengungsi berlindung. Di hari yang sama, seorang prajurit unit komando Soldag Angkatan Udara Israel dikabarkan terluka parah. Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini terjadi setelah pasukannya bertempur melawan Hamas di Beit Hanon pada Rabu 17 April pagi. Saat itu, Angkatan Udara Israel menyerang lebih dari 40 sasaran di jalur Gaza selama sehari terakhir, termasuk peluncur roket yang disiapkan untuk menyerang Israel. Peluncur roket yang sudah disiapkan dihancurkan di jalur Gaza Tengah, tempat IDF melakukan operasi tepat melawan Hamas. Hamas pun mengakui telah menembak tentara tersebut dalam serangan penembak jitu. Rusia disebut mengirim jet tempur Sukhoi 35 ke Iran untuk merespons serangan balasan Israel. Pasalnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang merencanakan serangan balasan ke Iran untuk 300 drone Tehran menghantam Tel Aviv pada Sabtu 13 April lalu. Lantas inilah kehebatan jet Sukhoi 35 Rusia yang menjadi ketakutan bagi beberapa negara. Dikutip dari Rusia Today, jet tempur Sukhoi 35 menjadi salah satu pesawat terbaik yang dimiliki oleh Moskow. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, yakni Yuri Ignat. Bahkan ia mengatakan jet Su-35 Moskow menjadi ancaman utama bagi Ukraina. Yuri Ignat mengakui kehebatan jet tempur Rusia tidak ada bandingannya dengan jet F-16 rancangan Amerika Serikat. Jet tempur yang dibuat oleh perusahaan Sukhoi Rusia ini berteknologi tinggi dan memiliki persenjataan serius termasuk roket R-37. Adapun senjata itu memiliki jangkauan lebih jauh dibanding rudal milik negara barat.
Su-35 juga memiliki peralatan pelindung dan peralatan perang elektronik. Diketahui sebelumnya, para pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab mengatakan Rusia mengirim bantuan ke Teheran. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antar kedua negara. Bahkan senjata Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Belasan tentara Israel bergelimpangan setelah markasnya diserang oleh kelompok Hizbullah Lebanon pada Rabu 17 April. Dalam serangan tersebut, Hizbullah diklaim menggunakan kombinasi roket dan drone. Roket dan drone Hizbullah menyasar sebuah markas baru IDF di kota Arab Al-Aramshe di Israel Utara. Mengutip Tribun News dari Al-Mayadin, gedung tersebut berfungsi sebagai markas besar mata-mata yang baru dibentuk. Hizbullah mengklaim serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan 3 komandannya oleh tentara IDF pada Selasa lalu. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim ada korban jiwa dari tentara IDF atas serangan mereka. Sementara menurut media Israel, salah satu tentara yang terluka dalam kondisi kritis dan 4 lainnya dalam kondisi serius. Menurut Tel Aviv, serangan Hizbullah menghantam community center atau pusat komunitas. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tidak lama kemudian, drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Angkatan Laut Iran melakukan pengawasan terhadap kapal komersial Iran ke Laut Merah. Tindakan ini dilakukan merespons sikap Israel yang disebut akan melakukan serangan balasan. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Shahram Irani. Selangkah ini menyusul serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Saat itu ratusan rudal dan drone Teheran diluncurkan sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap kompleks diplomatik Iran di Damaskus. Saat ini, Iran tengah bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Israel. Irani menyebut Angkatan Laut sedang menjalankan misi untuk mengawal kapal komersial Iran ke Laut Merah. Mereka juga menempatkan fregat Jamaran di Teluk Aden. Selain mengawal kapal komersial Iran, Komandan Angkatan Laut itu juga menyebut Teheran siap mengawal kapal negara lain. Diketahui Laut Merah telah mengalami gangguan signifikan terhadap pelayaran tujuan Israel karena serangan dari kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Pada 13 April, Garda Revolusi Iran menyita sebuah kapal kontainer berbendera Portugis yang menurut Tehran terkait dengan Israel. Pakar peperangan dari Israel Orvialkov mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap negara Zionis kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Dia mengungkap serangan Iran yang dilancarkan pada Minggu 14 April lalu berhasil menargetkan reaktor nuklir milik Israel. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim tentara Israel bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan di Tel Aviv. Orvialkov menyatakan serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir Israel di Dimona. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vialkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Tentara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan, begitu pula jalan di sekitar pangkalan Hermon, sedangkan pangkalan Ramon tidak terkena dampak sama sekali. Namun Vialkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vialkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vialkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Vialkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang diberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Militer Iran kini dalam mode siaga tinggi setelah Israel menyatakan akan melakukan serangan balik. Padahal Israel sudah diperingatkan agar tidak membalas karena dapat memicu eskalasi. Panglima Militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi menghadiri parade militer di Teheran hari ini Rabu 17 April.
Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi. Menurut Mousavi, parade militer yang digelar hari ini hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kemampuan Iran. Di antara senjata yang dipamerkan seperti drone ababil, rudal balistik jarak menengah DESVO, dan sistem pertahanan udara S-300. Mousavi mengatakan senjata mematikan yang dimiliki Iran memang sengaja tidak diikutkan parade. Namun senjata itu akan langsung dikerahkan jika serangan balik Israel benar-benar terjadi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan membalas serangan drone dan rudal Iran secara bijak, bukan emosional. Tidak jelas kapan pembalasan itu akan datang dan bagaimana Israel menyerang. Namun, sejumlah negara telah melarang Israel untuk menyerang balik Iran, termasuk Amerika Serikat. Setelah sempat ditunda, kini Israel dilaporkan akan segera memulai invasi daratnya di kota Rafah. Surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April mengatakan Israel sudah mulai mengerahkan senjata tambahan untuk serangan yang tidak didukung oleh Amerika Serikat tersebut. Selain artileri, IDF juga telah mengerahkan pengangkut personel lapis baja ke pinggiran jalur Gaza. Pasukan IDF juga telah disiagakan dan prinsip operasi telah disetujui oleh Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel dan Menhan Yoav Gallant. IDF menolak mengomentari laporan tersebut, namun IDF mengonfirmasi bahwa Selasa 16 April lalu pihaknya telah membeli sebanyak 40.000 tenda untuk persiapan evakuasi ratusan ribu warga sipil yang mengungsi di Rafah. Diketahui kota Rafah adalah satu-satunya tempat yang relatif aman bagi setidaknya 1,4 juta warga sipil Palestina yang mencari perlindungan. Iran mengaku militernya sudah siap menghadapi serangan balasan dari Israel. Bahkan Iran mempersiapkan pasukan dari darat, udara, dan laut untuk mengantisipasi serangan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya, Iran khawatir jika Israel menyerang agen yang berada di luar negeri seperti diantaranya Irak, Suriah, dan Lebanon. Komandan Angkatan Udara Iran, Amir Hamid Fahedi, membongkar kesiapan tempur Iran. Ia mengatakan Angkatan Udara Iran lebih siap dibanding serangan sebelumnya. Bahkan Iran akan menggunakan Sukhoi 24 untuk merespon serangan Israel. Tak hanya jet Sukhoi 24, Iran menyiapkan pesawat pembom dan perlindungan udara dalam agresi tersebut. Dengan begitu, Amir Hamid Fahedi mengatakan kesiapan Iran bertempur dengan Israel telah mencapai angka 100%. Oleh sebab itu, pihaknya mengancam Israel agar tidak melakukan kesalahan strategis. Pasalnya, Iran akan merespon serangan Israel hanya dalam hitungan detik. Israel lagi-lagi berbohong demi menutupi kerugiannya dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya, yakni Iran. Militer Israel mengaku tidak ada kerusakan maupun drone yang masuk di wilayahnya saat rentetan serangan Iran terjadi mulai Sabtu 13 April lalu. Namun seorang peneliti membantah klaim Zionis tersebut. Pakar peperangan dari Israel, Or Vyalkov, mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran ke Israel kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Israel mengklaim hanya ada kerusakan ringan di pangkalannya imbas serangan tersebut. Namun Vyalkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vyalkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Sementara analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vyalkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Serangan Iran disebutnya berhasil menargetkan reaktor nuklir Israel di Dimona. Vyalkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi, yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang memberikan kesan bahwa semua ancaman Israel telah dicegat. Menurut laporan tersebut, serangan balasan Iran yang dinamai Janji Setia terdiri dari sekitar 185 rudal anti pesawat Shahed 136 serta jet Shahed 238 yang mampu mencapai kecepatan hingga 500 km per jam. Selain itu, 100 rudal balistik Iran juga diluncurkan, namun setengahnya dicegat Israel dan sekutunya di tengah jalan.
Setidaknya 6 rudal dicegat oleh kapal perusak Amerika Serikat yang dilengkapi dengan sistem tempur anti-rudal Aegis. Media Israel membantah klaim pasukan pendudukan Israel tentang kerusakan akibat serangan Iran pada Minggu 14 April 2024. Disebutkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada yang diungkapkan oleh tentara Israel. Militer Israel diduga tak melaporkan rincian mengenai serangan Iran terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina secara gamblang. Hal ini disampaikan oleh Ori Vyalkov, seorang peneliti yang berspesialis analisisnya terkait serangan Iran, salah satunya kerusakan pangkalan Hermon. Ia mengungkapkan bahwa analisis gambar yang dipublikasikan oleh IDF menunjukkan bahwa sebuah drone Iran berhasil menembus area Hermon dan menghantam jalan di sana. Analisanya itu membantah pernyataan juru bicara IDF Hagari. Hagari menyebut bahwa sebuah rudal atau pecahan intersepsi mendarat di jalan tersebut. Bahkan tak ada drone yang menerobos wilayah udara yang diduduki. Vyalkov menyatakan bahwa tingkat intersepsi rudal Iran adalah sekitar 84%. Presentasi itu tak sebanding dengan klaim Israel yang menyebut berhasil mencegat 99% rudal Tehran. Seorang pilot cadangan Angkatan Udara Israel memberikan pengakuan terkait serangan Iran pada Sabtu 13 April lalu. Pilot yang diinisialkan sebagai Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal Iran. Hal tersebut disampaikan saat melakukan wawancara dengan The Telegraph pada Selasa 16 April. Ia mengaku turut menembak 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel. Lantas Mayor G mengatakan pengalaman tersebut sebagai misi paling rumit yang pernah dilakukan. Bahkan ia menggambarkan serangan sengit pada akhir pekan itu seperti pertarungan Top Gun melawan Star Wars. Oleh sebab itu, Mayor G mengakui kehebatan drone dan rudal jelajah Iran. Pasalnya tak semua negara memiliki kemampuan meluncurkan ratusan rudal dan drone dalam waktu yang bersamaan. Terlebih ratusan proyektil itu diluncurkan dari jarak jauh. Mayor G pun mengatakan serangan Iran membuat ledakan dan intersepsi tidak berhenti di wilayah Israel. Kondisi itu membuat dirinya ketakutan lantaran menjadi misi paling sulit selama 20 tahun di Angkatan Udara Israel. Meski begitu, Israel mengklaim pasukan dan negara sekutu berhasil mencegat 99% proyektil Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji serangan balasan Iran ke Israel yang dilancarkan pada Sabtu 13 April lalu. Ucapan apresiasi itu disampaikan Putin melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa 16 April. Putin menggambarkan tindakan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menghukum agresor dan menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas pemimpin Iran. Menurutnya Iran adalah salah satu pilar utama stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Putin mengkritik negara Barat dan Dewan Keamanan PBB. Putin menekankan operasi Iran melawan Zionis terjadi karena tidak ada tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB terhadap Israel. Presiden Rusia itu juga mengatakan perilaku Amerika Serikat dan beberapa negara barat memicu eskalasi regional. Sementara itu Raisi dalam kesempatan itu mengapresiasi sikap Rusia yang memandang pertahanan diri Iran sebagai tindakan yang sah. Raisi menegaskan bahwa setiap tindakan lanjut yang bertentangan dengan kepentingan Iran akan direspon lebih kuat dalam skala yang lebih besar. Hizbullah kembali menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Hizbullah menargetkan markas Parukompi pengintai Brigade Barat atau Divisi 146 milik Israel. Adapun lokasi markas IDF itu terletak di desa Arab Al-Aramsa sebelah utara Palestina yang diduduki. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tak lama kemudian drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Dilaporkan serangan itu membuat tentara Israel tewas.
Warga Israel marah dan tak setuju dengan rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal serangan balasan ke Iran. Mereka mengaku serangan balasan itu bukan cara untuk mengakhiri permusuhan saat ini. Dikutip dari Al-Mayadana, sekira 52% warga Israel menentang rencana negaranya sendiri. Adapun angka itu didapat berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Hebrew University of Occupied Al-Quds. Mereka mengaku setuju dengan tujuan perang di Gaza. Namun saat terjadi konflik dengan Iran, warga Israel melihat jalan yang sangat berbeda. Terlebih perpecahan dan perdebatan berliku-liku terjadi di dalam kabinet Netanyahu. Bahkan warga Israel mulai meninggalkan negaranya sendiri di tengah rencana serangan balas dendam dari Zionis. Hal itu terlihat saat aktivitas penerbangan di Bandara Ben Gurion semakin meningkat. Al-Mayadana pun mengunggah video Bandara Ben Gurion dipenuhi warga Israel dengan membawa koper dan ransel besar. Mereka rela berdesak-desakan demi meninggalkan Israel. Dalam serangan pada Sabtu 13 April, Iran disebut berhasil menyerang reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun Israel diduga menyembunyikan dampak kerugian tersebut. Lantas inilah detik-detik mencekam diduga belasan drone Iran sukses menyerang reaktor nuklir Israel. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial pada Minggu 14 April 2024. Dalam video itu terlihat belasan proyektil yang terlihat seperti bola api memenuhi langit Israel. Belasan drone Iran itu disebut menargetkan reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun memang sayangnya tak diperlihatkan secara jelas ledakan di reaktor nuklir Dimona akibat serangan drone Iran. Meski begitu, seorang peneliti spesialis perang yakni Vyalkov mengklaim serangan tersebut berhasil. Dikutip dari Tribunnews.com, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama Israel di antaranya Hermon, Nevatim, dan Ramon. Sementara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevatim yang mengalami kerusakan ringan. Vyalkov pun menjelaskan Israel bohong soal kerugian yang dialami seusai serangan Iran. Tak hanya ketiga pangkalan yang hancur, reaktor nuklir di Dimona juga diserang Teheran. Pihaknya menjelaskan citra satelit menunjukkan satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Setelah sebelumnya dilakukan penarikan tentara besar-besaran, Israel kini kembali mengirim pasukannya ke Gaza Utara. Namun sejumlah pasukan pendudukan terluka parah karena mendapat serangan dari kelompok militan Palestina Hamas. Pada Selasa 16 April 2024, tank-tank Israel kembali menyerang sejumlah wilayah di jalur Gaza Utara. Sementara pesawat-pesawat tempur melakukan serangan udara terhadap Rafah di selatan wilayah tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah warga terbunuh, ada pula yang terluka. Di wilayah Beit Hanon dan Jabalia di utara Gaza, internet juga dipadamkan. Tank-tank maju ke Beit Hanon dan mengepung beberapa sekolah tempat keluarga-keluarga pengungsi berlindung. Di hari yang sama, seorang prajurit unit komando Soldat Angkatan Udara Israel dikabarkan terluka parah. Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini terjadi setelah pasukannya bertempur melawan Hamas di Beit Hanon pada Rabu 17 April pagi. Saat itu, Angkatan Udara Israel menyerang lebih dari 40 sasaran di jalur Gaza selama sehari terakhir, termasuk peluncur roket yang disiapkan untuk menyerang Israel. Peluncur roket yang sudah disiapkan dihancurkan di jalur Gaza Tengah, tempat IDF melakukan operasi tepat melawan Hamas. Hamas pun mengakui telah menembak tentara tersebut dalam serangan penembak jitu. Rusia disebut mengirim jet tempur Sukhoi 35 ke Iran untuk merespons serangan balasan Israel. Pasalnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang merencanakan serangan balasan ke Iran untuk 300 drone Teheran menghantam Tel Aviv pada Sabtu 13 April lalu. Lantas inilah kehebatan jet Sukhoi 35 Rusia yang menjadi ketakutan bagi beberapa negara. Dikutip dari Rusia Today, jet tempur Sukhoi 35 menjadi salah satu pesawat terbaik yang dimiliki oleh Moskow. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, yakni Yuri Ignat. Bahkan ia mengatakan jet Su-35 Moskow menjadi ancaman utama bagi Ukraina. Yuri Ignat mengakui kehebatan jet tempur Rusia tidak ada bandingannya dengan jet F-16 rancangan Amerika Serikat. Jet tempur yang dibuat oleh perusahaan Sukhoi Rusia ini berteknologi tinggi dan memiliki persenjataan serius termasuk roket R-37. Adapun senjata itu memiliki jangkauan lebih jauh dibanding rudal milik negara barat.
Su-35 juga memiliki peralatan pelindung dan peralatan perang elektronik. Diketahui sebelumnya, para pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab mengatakan Rusia mengirim bantuan ke Teheran. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antar kedua negara. Bahkan senjata Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Belasan tentara Israel bergelimpangan setelah markasnya diserang oleh kelompok Hizbullah Lebanon pada Rabu 17 April. Dalam serangan tersebut, Hizbullah diklaim menggunakan kombinasi roket dan drone. Roket dan drone Hizbullah menyasar sebuah markas baru IDF di kota Arab Al-Aramshe di Israel Utara. Mengutip Tribun News dari Al-Mayadin, gedung tersebut berfungsi sebagai markas besar mata-mata yang baru dibentuk. Hizbullah mengklaim serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan 3 komandannya oleh tentara IDF pada Selasa lalu. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim ada korban jiwa dari tentara IDF atas serangan mereka. Sementara menurut media Israel, salah satu tentara yang terluka dalam kondisi kritis dan 4 lainnya dalam kondisi serius. Menurut Tel Aviv, serangan Hizbullah menghantam community center atau pusat komunitas. Video detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Hizbullah pada Kamis 18 April. Dalam video itu terlihat markas pengintai IDF berwarna hijau berisi tentara IDF. Tidak lama kemudian, drone Hizbullah mendekat dan meledakkan tentara Israel yang berada di dalamnya. Angkatan Laut Iran melakukan pengawasan terhadap kapal komersial Iran ke Laut Merah. Tindakan ini dilakukan merespons sikap Israel yang disebut akan melakukan serangan balasan. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Shahram Irani. Selangkah ini menyusul serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Saat itu ratusan rudal dan drone Teheran diluncurkan sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap kompleks diplomatik Iran di Damaskus. Saat ini, Iran tengah bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan Israel. Irani menyebut Angkatan Laut sedang menjalankan misi untuk mengawal kapal komersial Iran ke Laut Merah. Mereka juga menempatkan fregat Jamaran di Teluk Aden. Selain mengawal kapal komersial Iran, Komandan Angkatan Laut itu juga menyebut Teheran siap mengawal kapal negara lain. Diketahui Laut Merah telah mengalami gangguan signifikan terhadap pelayaran tujuan Israel karena serangan dari kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Pada 13 April, Garda Revolusi Iran menyita sebuah kapal kontainer berbendera Portugis yang menurut Tehran terkait dengan Israel. Pakar peperangan dari Israel Orvialkov mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap negara Zionis kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Dia mengungkap serangan Iran yang dilancarkan pada Minggu 14 April lalu berhasil menargetkan reaktor nuklir milik Israel. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim tentara Israel bahwa serangan itu tidak menyebabkan kerusakan di Tel Aviv. Orvialkov menyatakan serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir Israel di Dimona. Mengutip peta yang diterbitkan oleh situs Iran, Vialkov mengatakan pasukan Iran menyerang 3 pangkalan utama, yakni pangkalan Hermon, Nevativ, dan Ramon. Tentara Israel mengklaim hanya pangkalan Nevativ yang mengalami kerusakan ringan, begitu pula jalan di sekitar pangkalan Hermon, sedangkan pangkalan Ramon tidak terkena dampak sama sekali. Namun Vialkov menjelaskan bahwa dari analisis video, setidaknya 4 rudal menghantam pangkalan Ramon. Selain itu, menurut Vialkov, sebuah drone mampu menembus dan menghantam wilayah Hermon. Hal ini bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada drone yang memasuki wilayah Israel. Analisis satelit terhadap pangkalan Ramon menunjukkan hingga 5 serangan di pangkalan tersebut mengenai beberapa gudang, fasilitas pemeliharaan, dan berbagai area di sekitar pangkalan tersebut. Vialkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa 1 serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga 2 serangan di sekitar pangkalan. Vialkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi yaitu sekitar 84%, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang diberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Militer Iran kini dalam mode siaga tinggi setelah Israel menyatakan akan melakukan serangan balik. Padahal Israel sudah diperingatkan agar tidak membalas karena dapat memicu eskalasi. Panglima Militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi menghadiri parade militer di Teheran hari ini Rabu 17 April.
Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pasukan keamanan dalam keadaan siaga tinggi. Menurut Mousavi, parade militer yang digelar hari ini hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kemampuan Iran. Di antara senjata yang dipamerkan seperti drone ababil, rudal balistik jarak menengah DESVO, dan sistem pertahanan udara S-300. Mousavi mengatakan senjata mematikan yang dimiliki Iran memang sengaja tidak diikutkan parade. Namun senjata itu akan langsung dikerahkan jika serangan balik Israel benar-benar terjadi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan membalas serangan drone dan rudal Iran secara bijak, bukan emosional. Tidak jelas kapan pembalasan itu akan datang dan bagaimana Israel menyerang. Namun, sejumlah negara telah melarang Israel untuk menyerang balik Iran, termasuk Amerika Serikat. Setelah sempat ditunda, kini Israel dilaporkan akan segera memulai invasi daratnya di kota Rafah. Surat kabar Ma'arif pada